Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawasul adalah menjadikan sesuatu yang mempunyai nilai lebih di sisi Allah sebagai perantara pendekatan diri kepadanya. Menggunakan tawasul diharapkan seseorang akan mudah mencapai puncak pendekatan diri. Lantas, bagaimana hukum tawasul menurut Islam? Apa dan siapa saja yang bisa kita buat tawasul? Dan siapa saja yang tidak bisa dibuat untuk tawasul? Sebelum melanjutkan videonya, dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tawasul merupakan salah satu cara ibadah yang secara jelas telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan carilah jalan pendekatkan diri kepadanya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 35. Sahabat Ibnu Abbas mentafsirkan arti al-wasilah dalam ayat di atas diartikan dengan segala sesuatu yang bisa menjadi perantara seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjuran tawasul terdapat pula dalam firman Allah, surat An-Nisa ayat 64. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfaralahumur rasula lawajjadullaha tawwabar rahima. Al-ayah. Sesungguhnya, jika mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 64. Berkat doa Rasulullah SAW, dosa mereka diampuni dan taubat mereka diterima. Demikian kandungan makna ayat di atas yang menjelaskan bahwa tawasul, mencari perantara, amat diperlukan guna memohon dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawasul bukan menjadikannya sebagai tempat meminta dan meyakininya sebagai pemberi dan pengabul segala permintaan. Sebab meyakini bahwa sesuatu selain Allah memiliki kemampuan memberi adalah tindakan kufur yang harus dihindari. Sebagai contoh, jika seseorang memotong kertas dengan gunting, membakar dengan api, dan menyembuhkan sakit dengan obat, maka bukan berarti orang tersebut meyakini bahwa gunting bisa memotong, api bisa membakar, dan obat bisa memberi kesembuhan. Semuanya merupakan sarana usaha dan ikhtiar saja. Pada dasarnya, yang memotong, membakar, ataupun menyembuhkan tiada lain hanyalah Allah semata. Sebagian golongan mengklaim bahwa amalan tawasul merupakan tindakan yang dapat menyebabkan kufur. Mereka menyamakan tawasul dengan menyembah kepada berhala. Mereka berdalih dengan ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa orang-orang kafir menyembah berhala sebagai media pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat tersebut berbunyi, Ala lillahi dinul khalis walladzina ihtadu min dunihi awliya ama na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindungan selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka, berhala-berhala itu, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Quran Surat Az-Zumar ayat 3. Tuduhan tersebut tidak bisa dibenarkan, sebab ada perbedaan yang amat jelas antara penyembahan berhala yang dilakukan orang-orang kafir dengan media tawasul yang dilakukan orang-orang Islam. Orang kafir menghadap kepada berhala dengan maksud menyembahnya, memposisikannya pada kedudukan yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan alam semesta. Sedangkan tawasul sebatas memposisikan sesuatu sebagai piranti agar mudah dikabulkannya sebuah doa. Dengan demikian, orang muslim tetap meyakini bahwa sesuatu yang ditawasuli tiada lain hanyalah hamba yang tak memiliki daya upaya memberi atau menentukan suatu kebijakan.
Poinnya, hanya Allah saja yang memiliki wewenang penuh terhadap segala kebijakan dan keputusan atas hamba-hambanya. Macam-macam tawasul. Tawasul dapat kita pilah menjadi 3 macam. Pertama, tawasul menggunakan amal soleh sendiri. Kedua, tawasul kepada orang soleh yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ketiga, tawasul dengan kemuliaan atau kehormatan orang soleh. Tawasul dengan amal soleh. Tawasul menggunakan amal soleh artinya menjadikan amal-amal soleh yang telah dilakukan seseorang hamba sebagai media pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus memudahkan terkabulnya permintaan. Para ulama sepakat bahwa tawasul menggunakan amal soleh yang telah dilakukan seperti sholat, puasa, membaca, berbakti kepada orang tua, sedekah, dan lain sebagainya dihukumi boleh, bahkan dianjurkan syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad mengisahkan kepada 3 orang lelaki yang terperangkap dalam goa. Pintu goa itu tertutup oleh batu besar dan mereka tidak mampu membukanya. Salah satu dari mereka berkata, "Kita tidak akan bisa keluar dari goa ini kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantara atau wasilah amal-amal soleh yang pernah kita lakukan." Lantas, satu persatu dari ketiga orang itu bertawasul menggunakan amal soleh yang pernah mereka lakukan. Orang pertama menyebutkan baktinya kepada kedua orang tua. Orang kedua menyebutkan khauf, takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menggagalkan perbuatan maksiat yang hendak dilakukannya. Sedangkan orang ketiga menyebutkan amal kebaikan berupa kepedulian kepada hak para buruh. Akhirnya, berkat doa dan tawasul yang mereka panjatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan batu besar itu dari mulut goa, dan mereka pun bisa keluar dengan selamat. Pada hadis inilah, para ulama mengambil kesimpulan bahwa bertawasul menggunakan amal kebaikan yang telah dilakukan merupakan tindakan yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan syariat. Tawasul kepada Nabi di masa hidup beliau. Sebagaimana penjelasan di atas, tawasul adalah menjadikan seseorang atau sesuatu yang memiliki nilai lebih di hadapan Allah sebagai perantara pendekatan diri kepadanya. Maka bisa dipastikan bahwa tawasul kepada Rasulullah merupakan media tawasul paling utama, mengingat Rasulullah merupakan makhluk paling mulia yang dicintai Allah. Hadis yang menceritakan seorang sahabat saat menghadap Rasulullah, dia mengadukan matanya yang sakit. Kemudian Nabi menyuruh orang tersebut membaca doa, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmatin inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdoli Allahumma fashaffi'hu fiyya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon dan berdoa kepadamu dengan wasilah nabimu Muhammad SAW, nabi yang penuh kasih sayang. Wahai Rasul, sesungguhnya aku menghadap kepada Tuhanku dengan wasilah dirimu agar hajatku ini terkabul. Ya Allah, terimalah syafaat beliau untukku. Hadis riwayat Tirmidzi, An-Nasai, dan Al-Baihaqi dengan sanad sahih. Dalam hadis di atas, Rasulullah sebenarnya tengah mengajarkan sebuah permohonan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan media wasilah Rasulullah sendiri. Ini menunjukkan bahwa tawasul kepada Nabi dikala beliau masih hidup hukumnya boleh, bahkan dianjurkan oleh syariat. Tawasul kepada Nabi setelah beliau wafat. Tawasul kepada para nabi setelah mereka wafat merupakan bagian dari anjuran syariat, bahkan merupakan ritual tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Sebab hakikat para nabi sebenarnya tetap hidup di alam kuburnya. Dalil yang menjadi dasar pelaksanaan tawasul kepada nabi setelah beliau wafat, hadis riwayat At-Tabrani.
Sesungguhnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Fatimah binti Asad, ibu Sayyidina Ali dimakamkan, beliau berdoa, "Ya Allah, dengan perantara hakku dan hak para nabi sebelumku, ampunilah ibu setelah ibuku, Fatimah binti Asad." Hadis riwayat At-Tabrani, Abu Nuaim Al-Haytami. Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad sahih mengisahkan di masa Khalifah Umar bin Abu Thalib, kota Mekah dilanda pacaklik nan dahsyat. Melihat kondisi masyarakat yang kian parah mengenaskan, Sayyidina Bilal ibnu Al-Haris datang ke makam Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, mintakanlah hujan kepada Allah untuk umatmu, mereka hampir binasa." Selepas berdoa, Sayyidina Bilal ditemui Rasulullah dalam mimpi yang memberitahukan bahwa hujan akan segera turun. Pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera datang. Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Syawahid Al-Haq menjelaskan, titik tekan dalam hadis di atas bukan pada keberhasilan doa Bilal ibnu Al-Haris karena mimpi bertemu Rasulullah. Sebab mimpi tidak bisa menjadi tendensi hukum, meski mimpi bertemu Rasulullah dapat dipastikan kebenarannya. Penekanan dalam hadis di atas justru pada tindakan Bilal bin Al-Haris yang berdoa menggunakan wasilah Rasulullah SAW setelah wafatnya beliau. Sementara semua sahabat adalah orang-orang adil yang dapat ditiru dan diteladani perilakunya. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya sahabatku laksana bintang ke bintang, maka dengan siapapun kalian mengikuti, kalian akan mendapatkan petunjuk." Hadis riwayat Ibnu Abbas. Tawasul kepada orang soleh saat masih hidup diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik. Saat terjadi paceklik, Sayyidina Umar bin Khattab memohon turunnya hujan kepada Allah dengan media wasilah sahabat Abbas bin Abdul Muthalib. Sayyidina Umar berdoa, "Ya Allah, dahulu kami berdoa dengan wasilah nabimu. Engkau menurunkan hujan kepada kami, dan sekarang kami berdoa dengan wasilah paman nabimu. Maka mohon turunkanlah hujan kepada kami." Mengenai kemustajaban doa ini, sahabat Anas berkomentar, "Kemudian diturunkan hujan untuk mereka." Hadis riwayat Al-Bukhari. Tawasul kepada orang soleh yang sudah wafat. Tawasul kepada orang soleh yang telah meninggal bukan tindakan negatif yang dilarang agama, asalkan tidak ada keyakinan bahwa mereka mampu mengabulkan permintaan. Dalam hal ini, kedudukan mereka sekedar media wasilah guna memudahkan proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga permintaan yang diajukan menjadi mudah dikabulkan. Beberapa ulama dan orang soleh telah memanfaatkan keberhasilan wasilah ini, yang di kemudian hari malah menjadi dasar kuat bagi umat Islam setelahnya. Imam Syafi'i berkomentar, "Sesungguhnya aku mengharap barokah Abi Hanifah. Setiap hari aku berziarah ke kuburan beliau. Jika aku mempunyai hajat, maka aku akan sholat sunnah 2 rakaat, lalu aku datangi kuburan beliau dan memohon hajatku kepada Allah. Tak lama hajatku pun dikabulkan." Tawasul menggunakan kemuliaan atau jah ialah kedudukan atau kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Bertawasul menggunakan jah diartikan sebagai tawasul menggunakan kedudukan, derajat, dan kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti nabi, rasul, ataupun wali. Jah termasuk rahmat yang disebutkan dalam firman Allah, "Yahtasu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Allah menentukan rahmatnya kepada orang yang dikehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar. Quran Surat Ali Imran ayat 34. Tawasul menggunakan jah atau kemuliaan dan kedudukan menurut komunitas Aswaja diperbolehkan, sebab dasar tawasul menggunakan jah ini
berpegangan pada kisah sahabat Darir yang saat itu sedang sakit mata. Sahabat Darir mengadukan rasa sakitnya kepada Nabi dan ia pun diperintahkan membaca doa yang berbunyi, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmati inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqdali Allahumma fasyaffi'hu fiyya. Syekh Ibnu Alan dalam kitab Faid Al-Qadir menjelaskan kata yang berbunyi nabiyyika dan bika dalam doa di atas yang memiliki makna dengan media wasilah kepada Nabi Muhammad atau kedudukannya di hadapan Allah. Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam pernah mengklaim tawasul menggunakan jah ini termasuk doktrin agama. Sedangkan pengharaman hukum tawasul menggunakan jah baru muncul pada abad ke-7 Hijriah yang dimotori Ibnu Taimiyah. Sebelumnya, semua ulama sepakat tawasul menggunakan media jah diperbolehkan. Tawasul dapat menyebabkan kekufuran jika timbul keyakinan bahwa ada benda selain Allah yang dapat memberi manfaat atau madarat. Sebab hakikat segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak dan kekuasaan Allah. Jika seseorang meyakini bertawasul kepada orang mati, sementara bertawasul kepada orang hidup diperbolehkan, maka ia telah terjebak dalam kemusyrikan. Sebab ia meyakini ada orang hidup yang dapat memberi manfaat kepada yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.